Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriani dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 22180-220. Di sini saya akan menjelaskan atau berceramah tentang membangun bagaimana manusia bertuhan. Membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan kepada Allah harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Jika iman kepada Allah tidak tertanam dengan benar, maka ketidakbenar-benaran ini akan berlanjutkan kepada iman yang lainnya, seperti iman kepada malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, dan kodok dan kodarnya. Dan pada akhirnya akan merusak ibadah seseorang secara keseluruhan. Jika masyarakat tidak jarang kita jumpai cara-cara beribadah seseorang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, padahal orang tersebut mengaku beragama Islam. Ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sifat ijmali. Cara beriman kepada Allah yang bersifat ijmali bermaksud adalah bahwa kita mempercayai Allah secara umum atau secara garis besar. Al-Quran sebagai sumber ajaran pokok Islam telah memberikan pedoman kepada kita dalam mengenal Allah. Diterangkan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Esa, Maha Suci. Dia menciptakan, Maha Pendengar, Maha Kuasa, dan Maha Sempurna. Yang kedua, bersifat tafsili. Cara beriman kepada Allah yang bersifat tafsili bermaksud adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Sebagai bukti adalah adanya Asmaul Husna yang diajarkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna secara menghafal dan juga meresapi dalam hati dengan menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu kita juga Selanjutnya saya akan menggali sumber psikologis, sosiologis, dan filosofis tentang konsep ketuhanan. Bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Menurut hadis Nabi, orang yang sedang jatuh cinta cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya. Man ahabbana syai'an kan sura zikruhu. Kata Nabi, orang juga bisa diperbudak oleh cintanya. Man ahabba syai'an fahawa abduhu. Kata Nabi juga, ciri dari cinta sejati ada 3. Yang pertama, lebih suka berbicara dengan orang yang dicintai dibanding dengan orang lain. Yang kedua, lebih suka berkumpul dengan yang dicintai dibanding dengan orang lain. Dan yang ketiga, lebih suka mengikuti berkumpul atau mengikuti kemauan yang dicintai dibanding kemauan orang lain atau diri sendiri. Bagaimana orang telah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia lebih suka bercerita dengan Allah. Dengan membaca firman-Nya, lebih suka bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam iktikaf, dan lebih suka mengikuti perintah Allah daripada perintah lainnya. Saat itulah kehadiran Allah dapat kita rasakan. Bagaimana sih Tuhan disembah masyarakat dalam perspektif sosiologis? Berbeda dengan perspektif teologis, sosiologis memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan, baca kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret yang masa kini dan pada masa lampau. Hingga kini agama menjadi suatu yang tak terpisahkan dalam tiap kehidupan manusia. Bahkan manusia yang menganggap dirinya sebagai manusia yang paling modern sekalipun tak lepas dari agama. Hal ini membuktikan bahwa agama tidaklah sempit pemahaman manusia mengenai kebenarannya. Agama tidak saja membicarakan hal-hal yang sifat ekatologis, malahan juga membicarakan hal-hal yang logis pula.
Agama juga tidak hanya membatasi dirinya terhadap hal-hal yang kita anggap mustahil. Karena pada waktu yang bersamaan, agama juga menyuguhkan hal-hal yang real. Begitulah agama, sangat kompleks sehingga betul-betul membutuhkan mata yang sanggup atau melek atau keseriusan untuk memahaminya. Dalam sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu, setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianut. Perilaku individu dan sosial digerakkan oleh kekuatan dari dalam maupun didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang menginterlasi sebelumnya. Manusia, masyarakat, dan kebudayaan berhubung secara alektik. Ketiganya berdampingan dan berhimpit saling menciptakan dan meniadakan. Yang terakhir, bagaimana Tuhan merasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan yang pendekatannya akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagaimana orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, dan Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Jadi, filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, namun mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk pada kebenaran tentang Tuhan. Penelaah tentang Allah dalam filsafat lazimnya disebut roleologi filosofi. Hal ini bukan menyelidiki tentang Allah sebagai objek, namun eksistensi alam semesta, yakni makhluk yang diciptakan, sebab Allah dipandang semata-mata sebagai kuasa pertama, tetapi bukan pada dirinya sendiri. Allah membenarkan bukan mentari ilmu, bukan pula pada todisi. Jadi pemahaman Allah di dalam agama harus dipisahkan Allah dalam filsafat. Namun pendapat ini ditolak oleh para agamawan sebab dapat menimbulkan kekacauan berpikir pada orang beriman. Maka ditempuhlah cara ilmiah untuk membedakan dari teologi dengan mengajarkan filsafat ketuhanan dengan filsafat lainnya, filsafat manusia, filsafat alam, dan lain-lain. Maka filsuf mendetifikasikan sebagai usaha yang dilakukan untuk menilai dengan lebih baik dengan cara refleksi atau realiti tertinggi yang dinamakan Allah itu ide dan gambaran Allah melalui sekitar diri kita sendiri. Sekian dari saya menjelaskan tentang bagaimana kita bersifat manusia terhadap Tuhan. Semoga bermanfaat dan menjadi diri lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.